warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat CEO Absolute Group Bapak Haji Sastresa, yang kami hormati Direktur Absolute Services Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Ismail Haji Agus Suyarso, yang kami hormati jajaran direksi yang hadir maupun tidak hadir, baik online maupun offline. Kemudian yang kami hormati guru kita semua, Al-Habib, yang alhamdulillah telah hadir bersama kita, Ustadz Sidik, Ustadz Agus, alhamdulillah sudah hadir semua. Alhamdulillah kita semua pada saat ini masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Sebagai umat muslim, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Tak lupa salawat dan salam pada kita hatur kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada sore hari ini mendapat syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas, mengkaji hadis arba'in, yaitu hadis ke-16, yang insya Allah akan dibawakan langsung oleh guru kita semua, Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf LCMA, yang alhamdulillah telah hadir bersama kita. Mudah-mudahan kita doakan bersama guru kita ini sehat selalu dan selalu ada dalam Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya, untuk menambah keberkahan pengajian kita, marilah kita sama membaca doa surah Fatihah, baca surah Fatihah, agar apa yang kita kaji pada sore hari ini dapat kita terima, kita amalkan, dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum acara kita lanjutkan, kami akan bacakan susunan acara terlebih dahulu. Pertama, yang pembukaan, alhamdulillah sudah kita buka dengan baca surah Fatihah. Kemudian yang kedua ada tausiah oleh guru kita semua, Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf LCMA. Lalu ditutup dengan doa. Mohon maaf, tanya jawab dulu baru doa. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja persilakan kepada guru kita semua, Al-Habib Abdurrahman bin As-Segaf LCMA, untuk mengadakan tausiahnya. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala, amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita dapat bersilaturahim di tempat yang sangat mulia untuk mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di hari ini kita sudah memasuki hadis ke-16, hadis yang sangat-sangat singkat sekali.
Dan insya Allah saya yakin semua jamaah setelah selesai ta'lim hafal semua ini hadis. Kenapa? Di sini kata Imam Bukhari dari Abu Hurairah, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini faqala la taghdab faraddada miraran faqala la taghdab. Rawahu al-Imam Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah katanya, anna rajulan, dulu ada seorang laki-laki, qala lin Nabi, dia berkata kepada Nabi Muhammad, awsini ya Rasul, tolong kasih wasiat saya. Jadi ini orang minta wasiat kepada Nabi Muhammad, nasihat yang bisa saya amalkan saat Rasul masih ada atau setelah Rasul tidak ada. Itu disebut wasiat. Jadi nasihat dengan wasiat sama-sama tua, sama-sama nasihat, tapi bedanya biasanya kalau wasiat itu malah setelah yang mengasih wasiat itu tidak ada, itu lebih kuat lagi. Kalau nasihat biasanya masih hidup. Makanya kalau ada yang bilang ini wasiat dari orang tua, biasanya orang tua udah meninggal. Jadi kalau sudah meninggal itu wasiat biasanya lebih diingat. Maka seakan-akan orang ini bilang, ya Rasul, tolong kasih saya nasihat yang saya amalkan saat Anda ada dan juga saat Anda tidak ada. Makanya kalimatnya, berikan wasiat kepadaku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab. Nah, ini hadisnya yang saya bilang insya Allah hafal. Apa jawab Nabi? Hadisnya, la taghdab, jangan marah. Jadi hadisnya apa? La taghdab. Cuma dua kata doang, la sama taghdab, jangan marah. Itu hadisnya. Maka insya Allah habis ta'lim hafal semua pasti. Nah, hari ini, sore ini kita belajar apa? Hadis Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, itu cerita Abu Hurairah. Nabi mengulang-ulang terus dengan kalimat la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jadi hadisnya sore ini cuma apa? La taghdab, la taghdab, la taghdab. Insya Allah hafal semua kan? Kalimat la taghdab cuma dua kata. Yang pertama la, artinya jangan. Taghdab, marah. Jadi la taghdab artinya jangan marah. Nabi mengulang-ulang sampai 3 kali. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Makanya saya yakin insya Allah setelah kita tutup ta'lim hafal semua hadis. Kalau nggak hafal mah kebangetan. Padahal kopi udah ada, gorengan lengkap, masa belum hafal juga. La taghdab, jangan apa? Jangan marah. Itu aja hadisnya diulang-ulang. Semuanya insya Allah hafal semuanya. Coba tiap sore hadis kayak begini semua hafal terus kita udah. Ini udah 16 hadis kita. Jadi artinya la taghdab, jangan marah. Ternyata wasiat Nabi itu sangat singkat sekali. Cuman kalimat la taghdab, jangan marah. Tentunya dari hadis yang sangat-sangat singkat ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil, boleh kita kalau ketemu sama ulama, ketemu sama ustadz, ketemu sama kiai, apalagi kiai itu jarang ketemu, bilang sama dia, Ustaz, ada pesan-pesan nggak, wasiat atau nasihat untuk saya yang bisa saya jalankan di dalam kehidupan biar saya bahagia, biar saya selamat. Jadi jangan segan-segan minta nasihat dari ustadz, dari ulama, dari kiai. Karena dengan nasihat-nasihat mereka ini kita insya Allah tercerahkan hidup dunia wal akhirat. Dan ini alhamdulillah di kantor kita bukan sebulan, bukan setahun, tapi setiap pekan ada nasihat. Ini merupakan wasiat yang luar biasa. Nasihat yang kita sampaikan, nasihat dari Nabi, nasihat dari ulama. Dan ini merupakan satu hal yang mengikuti hadis Rasulullah SAW. Bahkan seorang muslim itu seyogianya tidak boleh kurang 1 pekan mesti harus dengar nasihat. Kalau dia nggak dengar 1 pekan, 2 pekan, nggak dengar juga 3 pekan, 3 pekan nggak dengar nasihat sama sekali, bisa mati hatinya. Kok bisa? Makanya seorang muslim paling tidak setiap Jumatan hadir ke Jumatan ada nasihat dari siapa? Dari khatib. Itu kan 3 kali nggak Jumatan dengan sengaja, hati kita mati. Makanya disuruh paling sedikit 1 pekan harus dengar nasihat. Ya walaupun kadang-kadang kalau Jumatan sayup-sayup terdengarnya, karena luar biasa godaannya kalau Jumatan itu. Oh, dari kantor seger kita. Kalau ibu-ibu belum ngerasain Jumatan, oh di sini seger masuk pas khotib dengar, wah langsung apa? Apalagi sang khotibnya pakai nada lagi. Ibadullah,
Innallaha, tuh ada tambah gitu, di ayun-ayun gitu. Subhanallah, ditambah hasil. Nah, ini kan sulit itu. Nah, tapi alhamdulillah kantor kita sudah menyiapkan waktu setiap pekan sekali ada nasihat. Makanya di sini menghidupkan hati. Ini hati ini sering banyak dinasehati, sering diperdengarkan ayat, diperdengarkan hadis, hati jadi hidup. Hati hidup. Hati hidup itu apa cirinya? Enak. Yang pertama, kalau hati hidup itu kalau dengar ayat, dengan hadis jadi tenang. Hatinya itu nggak gampang bosan. Nah, kalau hati mati, jangankan dengan pengajian, baru pengumumannya udah nggak mau deh. Ntar sore ada pengajian, aduh, udah belum hadirnya, udah apa? Udah sumpah gitu. Itu hatinya memang nggak bisa. Kalaupun dipaksakan, pasti dia akan mau cepat-cepat bubar. Dia tidak akan betah. Ini hatinya sudah mulai mati. Tapi kalau hati hidup, alhamdulillah. Walaupun capek, lelah, wah kalau ngikutin disiram, ya jam segini enakan melonjor dikit ini, santai sedikit enak ini. Tapi tetap, karena apa? Mulai hidup. Orang yang sudah biasa ngaji, biasa taklim, itu akan nikmat. Dia duduk dengan tenang, dia bisa mengikuti. Karena memang nasihat-nasihat ini kalau zaman dulu sahabat yang datang ke Rasul, ya Rasul tolong nasihatin saya. Nah, kalau kita alhamdulillah sudah disiapkan tempat untuk kita saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ini adalah saling memberikan nasihat, dan nasihatnya tentunya dari Nabi yang kita bacakan. Ini mengikuti aturan Rasul, mengikuti ajaran Nabi. Hendaklah kita suka minta nasihat. Ini yang pertama. Terus yang kedua, Nabi ngasihnya itu ngelihat yang bertanya. Kayak gini model yang nanya nih nggak bisa panjang-panjang. Makanya Nabi bilang la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Oh, berarti yang denger nih, mungkin yang nanya nih, kan Abu Hurairah nggak menyebutkan. Ja'a rajulun ila Nabi faqala, datang seorang laki-laki. Berarti ini orangnya nggak ngetop. Kenapa? Mungkin bukan sahabat besar. Kalau sahabat Abu Bakar, Umar, Ali, itu pertanyaannya sedikit, jawaban Nabi panjang. Karena dia siap untuk menerima ilmu yang banyak. Tapi model yang ini kayaknya Baduy ini, yang nggak dikenal. Kalau Baduy kalau panjang-panjang ruwet dia. Maka Nabi bilang, la taghdab, jangan marah. Udah begitu doang. Jadi kita ketika memberikan nasihat kepada orang harus ngelihat audiennya nih. Ini modelnya kuat nih, model dikasih ilmu banyak, kasih yang banyak. Ini modelnya kalau dikasih banyak dikit apa? Bubar nih urusannya. Jangan banyak-banyak. Kita harus ngelihat, pandai melihat siapa yang kita ajak bicara. Ini merupakan kehebatan Nabi Muhammad SAW. Dia bisa melihat siapa nih yang nanya. Jadi lihat, oh ini karakternya, ini kalau panjang-panjang nggak nyambung nih. Maka Nabi bilang la taghdab, la taghdab, la taghdab, selesai. Yang ketiga, Nabi juga melihat siapa yang nanya. Mungkin yang nanya ini suka marah, yang nanya ini suka emosian, temperamen kata orang, dikit-dikit ngomel. Nah, Nabi waktu ditanya, ya Rasul tolong nasihatin saya, wasiatin saya, la taghdab, la taghdab, berarti di pemarah nih. Maka Nabi bilang jangan gampang marah, jangan marah, jangan marah. Nah, jadi kita pun kalau nasihatin orang sesuai dengan yang dia butuhkan. Ketika yang nanya itu orang miskin, saat saya pengen minta nasihat, kasih motivasi biar sabar, terima apa adanya, sabar, doa jangan lupa, itu lah. Tapi ketika yang nanya mungkin orang kaya, kasih motivasi sedekah, jangan terbalik. Orang kaya disuruh sabar, orang miskin suruh sedekah. Yang ada dia habis nasihat yang You know what you signed up for? urusan nasihat saya disuruh banyak sedekah, saya gak punya duit. Akhirnya dia minta nasihat, bukannya girang malah jadi apa? Sedih. Orang miskin datang, fadilah sedekah itu begini, dia bengong aja. Ya Allah, akhirnya dia nangis, ya Allah kenapa saya dibikin miskin sampai saya gak bisa bersedekah. Ini salah. Jadi harus ngelihat pertama kemampuan ilmu yang bertanya, yang kedua modelnya gimana ini anak. Ini orang model bagaimana, maka nasihatilah sesuai dengan karakternya. Kemudian hikmah yang keempat, kenapa Nabi bilang la taghdab, jangan marah. Ternyata marah itu yang pertama ada modelnya, ada macamnya. Model marah
Yang pertama, marah yang berkaitan dengan agama. Yang kedua, marah yang berkaitan dengan dunia. Yang dilarang sama Nabi adalah yang berkaitan dengan dunia. Jadi kalau yang berkaitan dengan dunia, la taqtab, jangan gampang marah. Itu kalimat apa? Jangan umum. Anak kita tidak sholat, la taqtab, jangan marah, jangan marah. Subuh nggak bangun, udah gede, nggak mau dibangunin subuh nggak sholat, la taqtab. Apalagi anaknya apa lagi hadis, la taqtab pak, la taqtab. Ini pakai hadis ini dibawain. Ini jangan marah pak. Rasul ingat, Rasulullah bilang la taqtab. Wah padahal dia nggak sholat, tenang aja. Akhir bapaknya nggak bisa ngomel, anaknya ngaco semuanya. Bukan itu, la taqtab di sini maksudnya adalah urusan dunia. Kalau urusan akhirat harus marah kita. Anak kita nggak sholat, bapak ibunya harus marah. Nggak boleh nggak marah, walaupun marahnya tentu sesuai dengan aturan Nabi. Tetap harus marah. Anaknya tidak sholat marah, anak minum narkoba harus marah. Nggak boleh la taqtab, isbir sabar, la taqtab, kata Nabi la taqtab. Ini salah pemahaman ini. La taqtab di sini maksudnya Nabi dalam urusan dunia. Kita baru belum beli handphone baru, tiba-tiba handphone bapak kemana? Nggak taunya dicelupin di kolong sama anaknya. Ya la taqtab, sabar. Ya Allah. Udah direndam. Dipikir diri kita ada gambar apa? Ikannya kali dimasukin apa? Di kolong mobil itu. Nah, di situ tuh disuruh apa? Jangan gampang marah. Itu kan dunia. Kamu tidak tahu. Mungkin kalau kau marah dengan anakmu, ini anak kecil. Memang mungkin rizkinya dia ini memang dihabisin sama dia, selesai udah. Kadang-kadang mungkin ada juga baru beli mobil, tiba-tiba mobilnya beset, pakai digambar-gambar. Ya Allah, dibilang udah, bapaknya lah takut. Ya Allah sabar ini. Tapi tetap diingetin, jangan begini, nggak boleh. Tapi tetap harus apa? Bisa menahan marah dalam urusan dunia. Itu namanya urusan dunia. Tapi kalau anak tidak sholat, itu bukan urusan dunia. Anak tiba-tiba Quran diambil, diinjek-injek, jangan bilang la taqtab. Harus marah, nggak boleh kamu diomelin. Jadi harus beda mana yang kata-kata la taqtab. Atau urusan dunia itu pribadi dengan teman, dibilang jelek, marah kita. Ini kan urusan dunia, udah nggak apa-apa, emang saya nggak cakep, gitu aja tinggal apa? La taqtab ini, udahlah, miskin aja belagu, ya, sabar la taqtab. Nah itu urusan apa? Urusan dunia. Begitu urusan dunia. Nabi itu dia bilang orang gila, tukang sihir, Nabi sabar. Tapi giliran Islam dihina, Nabi marah. Jangan kau menghina Islam. Tapi giliran pribadi yang dihina, Rasulullah sabar. Mungkin pernah dengar kita cerita Nabi diludahi, Nabi dibilang tukang sihir. Nabi pribadi sabar. Jadi pribadi saya nggak apa-apa. Tapi kalau Islam dihina, Rasulullah bilang apa? Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan marah Nabi kalau Islam dihina. Kalau sudah diutik Islamnya, Nabi marahnya dan tidak ada yang berani menghentikan marahnya Nabi. Tapi kalau urusan dunia, Rasulullah sabar. Jadi la taqtab itu harus dipilah ya, mana yang apa boleh kita marah, mana boleh tidak marah. Jadi jangan semuanya la taqtab. Ini bahaya nih. Nanti apa? Ada anak buah melanggar, atasannya ngomel, Pak ngaji kemarin Pak, la taqtab. Ini urusan kamu, nggak ngerjain tugas, nggak ngerjain kewajiban, ditegur pakai la taqtab lagi. Ini kan urusan dunia. Ya, urusan dunia tetap kita harus apa? Ini urusannya, jadi kita harus tahu mana yang mesti kita marah, mana yang tidak mesti marah. Di sinilah kita disuruh sabar, la taqtab. Kemudian marah itu kata para ulama ada sebab. Orang itu gampang marah kenapa? Kata para ulama yang menjadi sebab gampang marah yang paling utama adalah satu, apa itu? Sombong. Orang gampang marah urusan dunia itu karena sombong. Tapi kalau marah urusan akhirat bukan karena sombong, karena iman. Islam diejek, Al-Quran dihina, marah bukan karena sombong, tapi karena iman. Makanya kata ulama, orang yang mudah marah ketika agama disinggung, imannya kuat. Tapi sebaliknya, kalau di agamanya dihina, dia sabar, berarti lemah. Tapi urusan dunia kebalik. Siapa yang mudah marah, urusan dunianya disinggung, imannya lemah.
Kalau urusan dunianya disinggung, sabar, berarti imannya kuat. Nah ini luar biasa. Dan marah karena dunia, urusan pribadi, dengan marah urusan agama beda. Kalau kita marah karena urusan agama dihina, berpahala. Yang kedua, badan sehat, iman kuat, badan sehat. Tapi kalau kita marah di dalam urusan dunia pribadi, yang pertama dosa, yang kedua bikin sakit. Bikin sakit apa sih? Ya kalau orang banyak marah-marah, urusan sendal hilang, ngomel, sepatu nyasar kemana ngomel. Kira-kira penyakit apa tuh? Darah tinggi. Dia darahnya akan naik terus. Karena orang marah itu di dalam hadis bergejolak sehingga mukanya bisa merah karena darahnya tidak beraturan jalan. Maka dalam ilmu kesehatan sudah disebut darah tinggi. Kenapa? Marah mulu. Tapi kalau marah dalam urusan agama nggak ada. Ulama itu jadi darah tinggi karena marah mulu urusan agama disinggung. Nggak ada ulama darah tinggi gara-gara agama disinggung. Tapi yang bikin darah tinggi itu kalau pribadi disinggung dia marah. Makanya Nabi bilang sabar. Dan ketidaksabaran atau cepatnya kita marah karena disebabkan satu utamanya. Apa itu? Sombong. Maka Nabi bilang la taghdab. Maksudnya apa? Jangan gampang marah. Supaya kamu tidak mudah marah, hilangkan sifat sombong. Karena sombong itu yang membuat gampang orang marah. Jelek, dibilang kita jelek, ngamuk. Kenapa? Karena kita merasa cantik, karena kita merasa ganteng. Tapi kalau kita nggak merasa ganteng, nggak merasa cantik, emang saya nggak ganteng, emang saya nggak cantik, aman. Dia marah itu karena jelek, wah karena dia merasa cantik, ngomel-ngomel. Kenapa? Sifat sombong. Miskin, ngamuk dia. Kenapa? Karena merasa kaya. Tapi kalau dia nggak merasa kaya, memang saya nggak kaya. Masih banyak orang kaya di depan saya, di sebelah saya. Di depan banyak orang lebih kaya dari saya. Sabar. Jadi karena kesombongan itu yang menyebabkan orang gampang marah. Jadi marah itu didorong oleh yaitu al-ghadab, yaitu al-kibir, kesombongan. Oleh karena itu Nabi ketika nasihatin jangan marah, sebenarnya Rasul pengen bilang jangan sombong. Karena kalau kamu tidak sombong, tidak akan mudah marah. Ustaz salah dulu ngomongnya, bodoh. Langsung kita bilang, memang masih banyak orang pintar di luar sana. Saya masih sangat terbatas. Nggak marah. Tapi kalau dia merasa pintar, wah tersinggung dibilang bodoh. Wah ngamuk, marah-marah dia. Kenapa? Karena dibodohin atau dianggap bodoh, marah. Karena sombong tadi. Makanya kata Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Maksudnya apa? Hilangkan sifat sombong dari. Insya Allah engkau tidak mudah marah. Nah inilah kenapa kalimat la taghdab. Dan di dalam kalimat ghadab, di dalam hukum marah itu sudah dijelaskan sama Nabi Muhammad di hadis lain. Kita disuruh menahan marah. Dan kalau terjadi sesuatu yang harus kita marah, maka rendahkan marahnya. Bagaimana cara kiat menahan marah? Dalam artian kalau lagi marah tuh biar cepat reda. Kadang-kadang kita sudah nahan marah, ternyata masih juga emosi, masih juga marah. Bagaimana caranya? Para ulama mengatakan yang pertama berwudu. Jadi kita kalau sedang emosi, entah bukan urusan agama, di urusan dunia, kita marah, mungkin pribadi kita tersinggung, mungkin jabatan kita, harta kita, mungkin keluarga kita marah. Maka saat marah, resep untuk mereda marah adalah yang pertama berwudu. Karena kata Nabi Muhammad SAW, al-ghadabu minasyaitan wa syaitanu minan nar. Marah itu dari setan, setan itu dari api. Redakan dengan berwudu dengan air. Insya Allah itu akan reda. Ini adalah cara untuk meredakan marah. Kalau memang belum reda juga, maka idza ghadiba ahadukum falyaskut, kata Nabi. Kalau kalian marah atau salah seorang di antara kalian sedang marah, diam. Jadi diam itu ternyata mereda marah. Jadi kalau kita marah terus kita bicara, itu biasanya tambah. Maaf, di rumah tangga misalnya, suami marah ngomel, istri ngomong juga jadi. Tapi kalau istri diam atau suami mendengar istrinya ngomel, dia diam, itu akan ada. Atau mungkin atasan kita ngomel terus kita diam, nerima, selesai.
Tapi kalau kita bantah, jadi. Makanya kata Nabi, idza ghadiba ahadum falyaskut. Setelah selesai adem, tenang, baru dijawab dengan pelan. Kalau dibicara lagi, diam. Karena kata Rasul, kalau sudah bicara dengan bicara, maka terjadilah emosi yang berlebihan. Sudah diajarkan sama Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kalau kamu sedang berdiri marah, duduklah. Tidak boleh berdiri marah. Kalau memang kamu sedang duduk marah juga, falyattajib, baringkan, tidur miringkan. Kalau kita di rumah marah dalam keadaan kita duduk, nggak bisa juga, masuk ke kamar, tidurkan sebentar. Dan itu cara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falyattajib, akan redah marah. Ya maaf ya, terutama di dalam rumah tangga. Ketika seorang istri atau seorang suami kesel ribut sama suami, berhenti. Jangan dibalas, berhenti dulu. Bukan tidak berarti mengakui kesalahan, bukan, nanti setelah reda baru bicara, tapi berhenti dulu, duduk duanya. Masih emosi, masuk ke kamar, tidur sebentar. Itu kata Rasul, falyattajib, berbaringmu itu akan menghilangkan marah, emosi. Ini resep dari Rasul luar biasa. Ternyata masih marah juga, maka diperintahkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila orang sedang marah dalam urusan dunia, sebenarnya sedang dikuasai oleh syaitan. Maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ternyata belum juga reda marahnya, maka Rasulullah menyuruh kita baca zikir. Tadi kan sudah berwudu, duduk, ambil tasbih. Subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Tasbih, zikir itu kata para ulama meredakan marah. Kenapa? Allah berfirman dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir hatimu akan tenang? Yang tadinya guncang karena emosi, dengan zikir akan menjadi reda marahnya. Subhanallah, berwudu, diam, duduk atau berbaring, kemudian yaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang keenam, membaca zikrullah, membaca zikir, yaitu tasbih, tahmid, takbir yang bisa kita baca, sholawat sama Nabi, terutama sholawat. Kata para ulama, sholawat itu bikin adem, sholawat itu bikin reda. Makanya taktik metode para kaum muslimin ya, kalau mereka sedang demo misalkan, itu ketika mulai pendemo ini mulai agak panas, dibacakan sholawat. Kalau dibacakan sholawat pasti akan reda. Dibacakan sholawat, karena sholawat ini akan membuat reda. Yang tadinya emosi dibikin reda. Maka metodenya adalah dengan membaca sholawat. Diajak sholawat bareng itu akan reda. Ini adalah memang mereda emosi yang sedang timbul dengan salah satunya zikir, yaitu bersalawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah nasihat Nabi, walaupun kata-katanya hanya la taghdab, tapi maknanya sangat panjang sekali. Yang pertama, marah itu ada dua macam, marah karena dunia, marah karena akhirat. Yang dilarang di sini adalah marah urusan dunia. Kalau urusan akhirat itu justru menunjukkan keimanan. Dan penyebab marah yang paling besar adalah sombong. Karena ada sifat sombong, maka orang cepat marah. Orang yang cepat marah bisa ketahuan bahwa itu adalah salah satunya sifat sombong. Dan kiat untuk mereda marah ada 6 yang sudah kita sebutkan. Dan yang terakhir sebagai penutup, kalau kita marah saja tidak boleh, maka yang lebih tidak boleh lagi adalah membuat orang marah. Kita marah tidak boleh, apalagi membuat orang jadi apa? Marah. Jadi jangan memancing orang untuk marah. Apapun yang kita lakukan, kira-kira kalau saya begini marah apa tidak fulan? Dia fulan itu marah-marah gara-gara saya, maka saya kena dosa karena Anda telah membuat marah. Jadi kata Nabi, jangan marah. Marahnya tidak boleh, apalagi menyebabkan orang lain menjadi marah. Ini luar biasa ajaran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hukum fikih, marah tetap kena hukum. Dalam artian, saya marah sama si fulan punya handphone, lalu saya ambil, saya banting karena marah. Dalam hukum fikih tetap harus suruh ganti. Oh, saya lagi emosi, nggak kena. Emosi tidak menyebabkan gugurnya hukum.
tetap hukum akan berlaku. Ketika kita marah, lalu istri kita bilang, kamu saya ceraikan, sekarang juga marah, jatuh cerai. Jangan dibilang, oh lagi emosi saat jadi nggak jatuh apa? Cerai. Itu salah. Yang namanya marah, hukum tetap berlaku. Misalkan karena marah dengan orang Islam, saya murtad orang itu saat itu juga. Kenapa Rasulullah bilang, idza ghadiba ahadukum falyaskut, kalau marah diam. Kenapa? Karena bicaramu biasanya tidak terkontrol kalau kamu sedang marah, dan kalau keluar dari agama atau kena hukum, maaf kadang-kadang marah, maaf bicara kotor, bicara yang tidak pantas, bicara porno, tetap dosa. Jangan dibilang oh lagi emosi jadi tidak kena hukum. Itu adalah pemahaman yang salah. Orang yang lagi marah bicara kotor dosa, bicara cerai jatuh cerai, bicara apa lagi, bersumpah atau menghancurkan barang, tetap hukumnya kena. Maka di sini begitu dahsyat marah. Kata para ulama, orang yang sedang marah terkontrolnya tidak bisa, hati dan otak serta lisan, kalau dibicara ini sangat berbahaya dan bisa terkena hukum. Itulah mungkin pembahasan tentang hadis la taghdab, jangan marah, yang insya Allah walaupun singkat kita bisa banyak mengambil pelajaran dari kalimat Nabi yang sangat singkat, yang terdiri hanya 2 kata, yaitu la taghdab. Kalau kita mau jelaskan lebih detail, sangat panjang pembahasan tentang la taghdab. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi sebab kita lebih diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sifat tawadhu sehingga kita tidak mudah marah, dan dihilangkan sifat sombong sehingga kita tidak menjadi orang yang mudah emosi di dalam urusan dunia kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Habib atas pencerahannya. Pada sore hari ini kita membahas terkait la taghdab atau jangan marah, ya. Sangat bermanfaat sekali, ya, karena memang kita semua pemarah. Pada saat ini kita akan masuk sesi tanya jawab. Silakan yang mau jawab, ya, yang mau bertanya silakan. Bapak ibu-ibu mau jawab, mau bertanya dicoba nanti. Ayo, Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, ini saya pernah dengarnya, kalau nggak salah bukan hadis tapi mungkin Imam Syafi'i, tapi kalau salah itu ada quote atau pernyataan, bersikap sombong kepada orang sombong itu sedekah. Itu mau penjelasan apakah itu benar dan seperti apa penjelasan Habib? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang itu bukan hadis, itu bukan perkataan Rasul, tapi perkataan ulama banyak. Bukan hanya Imam Syafi'i, para ulama sudah ma'ruf. Al-kibru indal mutakabbir shadaqah, katanya. Al-kibru sombong indal mutakabbir, di depan orang yang sombong sedekah, katanya. Artinya apa? Memang kadang-kadang kita itu tidak boleh sombong, sudah jelas. Tapi kadang-kadang boleh sombong di depan orang yang sombong. Untuk apa? Untuk menjatuhkan dia. Karena kalau kita bicara sama orang sombong, kita merendah terus diinjek-injek kita. Kita dibodoh-bodohin, kita dianggap. Maka perlu sekali-sekali kita sombongkan diri kita, tapi bukan dengan bohong. Sombongnya dengan memang betul-betul kita ada. Jadi kata para ulama, diperbolehkan berbohong di depan orang bersombong, bersifat takabur, ya kalau bahasa kita, menyombongkan diri di depan orang yang sombong. Tujuannya bukan ingin menyombongkan diri, tapi ingin supaya udahlah kamu cuma segitu, nggak usah pakai saya itu lebih dari kamu, saya begini-begini. Itu boleh. Kenapa? Karena kalau saya nggak bicara begitu, ini terus bicara yang bikin orang puyeng tentang kesombongan. Karena orang yang bicara tentang sombong itu nggak bikin orang mengangkat jempol, malah bikin jadi enak kalau kata bahasa. Terlalu kedek omongannya, maka boleh. Kata para ulama, banyak orang yang sombong itu tidak berhenti dari kesombongannya, kecuali ada orang yang lebih tinggi. Ketika ada yang lebih tinggi, baru dia tapi kalau dia merasa yang paling tinggi, itu bicaranya. Nah, disitulah yang dikatakan al-kibru indal mutakabbir shadaqah. Sombong di depan orang yang sombong itu akan menjadi sedekah. Arti sedekah apa?
menutup dia, menutup dari supaya orang itu tidak sombong lagi. Jadi itu boleh dan itu bagus dan itu boleh, tapi tetap sombongnya nggak boleh bohong. Saya yang punya Bali, wah itu ngaco nih. Dia menang cerita kaya, akhirnya cerita pulau itu tuh, Pulau Seribu, yang ini yang itu punya saya, pada bohong juga. Itu sombongnya bukan sombong bener, ini sombongnya nggak boleh. Sombong yang betul-betul punya kita boleh. Ini orang bicara tentang begini, kamu cuma segitu, saya sebenarnya. Jadi dengan kesombongan kita di depan dia, bukan di depan orang, tapi di depan dia supaya dia menghentikan kesombongan, itu boleh. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Habib. Selanjutnya ada lagi? Ada yang bertanya? Marah loh, kita marah semua loh, masa nggak ada nanya nih? Pada marah-marah juga. Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di luar tema ya, Beb ya. Di dalam Al-Quran di surat Al-Ma'un itu kan dikatakan fawailul lil musallin ya, Beb, bahwa celakalah orang yang sholat gitu. Nah, kemudian dijawab di ayat berikutnya, alladzina hum an sholatihim sahun, itu orang-orang yang lalai dalam sholat. Nah, pertanyaan saya, orang yang lalai dalam sholat itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di dalam mendirikan sholat ada 3 macam. Yang pertama yang menjaga betul waktunya, yaitu yang dikatakan as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktunya. Dohor di sholat, asar dia sholat tepat waktunya. Ini yang pertama dan ini yang paling bagus dan diinginkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebaik-baik amal. Ada yang kedua, dia itu melakukan tapi tidak tepat waktu, tapi belum sampai di ujung. Misalnya dohor jam 12, asar jam 3, dia sholatnya setengah 2, sholatnya jam 2, itu juga sah. Itu kalau bahasa ulama itu mubah, itu boleh. Tapi yang afdolnya jam 12 tadi yang mendirikan. Tapi kalau dia jam setengah 2, jam 2 nggak masalah, itu juga boleh. Tapi ada yang model ketiga, mendirikannya tuh di ujung-ujung, akhir waktu. Dohor jam 12, asar jam 3. Dia ngerjainnya jam 3 kurang seperempat. Hah? Iya, di awal asar. Kalau bahasa orang dulu nyebutnya jamak suri. Jamak suri itu artinya nggak menjamak tapi seperti jamak. Karena habis salam sebentar adzan asar langsung sholat lagi dia. Tapi nggak menjamak, duhurnya di waktunya. Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullah, asar kan langsung ini. Jadi dia itu namanya jamak suri, menjamak. Nah, ini namanya orang yang mengerjakan asar di akhir-akhir setiap sholat. Bukan karena kondisi, kadang-kadang tiba-tiba ada sesuatu kita terakhir, itu nggak masalah. Tapi ini apa? Sudah menjadi rutin. Maghribnya jam 7 kurang 5, Isya'nya jam berapa? Jam setengah 5, jam setengah 5 lewat seperempat subuh. Ini sholat. Nah ini tapi dia sholat sebenarnya, tapi dia mentelantarkan dalam artian yaitu mengakhir-akhirkan sampai habis waktu. Tapi kalau sudah keluar waktu itu bukannya apa? Mentelantarkan lagi, hitungannya tidak. Itu tidak sholat, karena sholat sudah waktunya sudah apa? Sudah habis. Ini masih ada dikerjakan tapi sudah apa? Mepet. Maka orang ini kata para ulama termasuk orang yang wailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka terhadap sholatnya itu sahun, lalai. Bukan tidak mengerjakan. Kalau nggak mengerjakan maka masuknya nggak pakai dihisap nanti. Masalakakum fi sakar, qalu lam nakum minal musallin. Nanti ada orang yang digeret, didorong, dilempar ke neraka sakor. Waktu ditanya, kenapa anda dilempar ke neraka sakor ini? Lam nakum minal musallin, karena kami dulu nggak sholat. Jadi kalau nggak sholat udah nggak pakai ini lagi, lempar. Kalau tadi celaka nih, nanti pemeriksaannya ribet nih. Tapi bisa juga selamat, cuman ribet pemeriksaannya.
Bahkan kalau khawatir kurang-kurang, woi, khawatir kalau begini terus bisa masuk neraka juga urusannya. Nah ini kalau yang nggak sholat udah nggak pakai ngomong lagi, udah lempar. Tapi kalau yang begini pemeriksaannya berat. Tapi kalau yang awal-awal waktu, idza shaluhat awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalat. Yang pertama kali dihisab di hari kiamat nanti sholatnya. Kalau sholatnya baik, semuanya baik. Tapi kalau sholatnya berantakan, artinya sholat tapi berantakan, waktunya berantakan, maka amal yang lain nanti jadi ribet semuanya, jadi berantakan. Nah itu yang dikatakan celakalah orang yang sholat yang lalai. Maksudnya yang lalai adalah mereka tidak memberikan perhatian dengan waktu sholat, mendirikan tetap mendirikan, tetapi waktunya pun sudah hampir habis. Maka dia ini kalau rutin. Tapi kalau sesewaktu itu boleh jadi. Kita kan manusia, kadang-kadang ada kejadian sibuk atau ketiduran, itu lain. Tapi rutin kerjaannya begitu. Orang pada sholat misalnya, Bang nggak sholat, ntar. Pas kita sholat asar, duduk sini. Oh hebat banget sebelum asar. Bukan habis sholat duhur sekalian tadi. Yang punya model tiap hari begini melulu, kita khawatir masuk ke dalam apa? Wailul lil musallin. Kita celaka. Ini kita khawatir. Insya Allah kita bisa menjaga waktu ini benar-benar sesuai yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Mungkin cukup 2 pertanyaan sebelum kita doa. Mungkin kami akan sedikit mengulang terkait la takdob, yaitu jangan marah. Marah dalam hal ini adalah malah urusan dunia. Marah itu muncul karena ego kita, kesombongan kita, akhirnya kita merasa paling sehingga marah. Lalu bagaimana cara untuk meredamnya? Pertama berwudu, kedua diam, ketiga jika sedang berdiri, duduk atau berbaring, keempat baca ta'ud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang kelima berzikir kepada Allah, dan yang keenam baca sholawat. Kemudian terkait hadis ini kita pun jangan sampai membuat orang la takdob, ya. Kita harus belajar bisa merasakan perasaan orang sehingga orang tidak tersinggung dan marah kepada kita. Demikianlah ringkasan materi pada sore hari ini, yaitu hadis arba'in, hadis ke-16. Selanjutnya mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pengajian kita sore hari ini dapat kita serap, kita amalkan. Kepada Habib kami bersenang untuk berdoa. Baik, kita mengangkat kedua tangan kita tutup majelis kita dengan memohon kepada Allah. Semoga dengan keberkahan majelis yang mulia ini Allah kabulkan hajat-hajat kita semuanya. Allah angkat segala kesulitan, Allah berikan dan Allah buka kepada kita rizki yang halal dan thayyibah, rizki yang membawa kebahagiaan dunia wal akhirah dan keselamatan dunia wal akhirah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbulan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa'anzil wa in kana fil ardi fa'tid fa in kana ba'idan fagharri fa in kana 'asiran fayassir fa in kana qalilan fakathir fa in kana haraman fatahhir fa in kana haraman fatahhir fa in kana haraman fatahhir birahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Demikianlah pengajian kita di hari ini dari awal ke akhir. Alhamdulillah telah terlaksana. Mari kita tutup dengan membaca doa bermajlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.